Ya, bicara kenaikan PPN tidak hanya Indonesia yang sedang berbenah terkait ini, ada 15 negara lainnya yang juga menyesuaikan tarif PPN-nya untuk membiayai penanganan pandemi. Dan kalau bicara tadi rata-rata tarif PPN di negara-negara ASEAN bahkan itu di atas 10, ada 13 dan rata-rata memang lebih besar dari Indonesia. Tapi hal ini tentunya tidak kita bisa samakan apple to apple dengan keadaan di dalam di tanah air karena kita tahu bahwa dengan daya beli dan juga uh, pertumbuhan ekonomi kita yang selalu minus untuk saat ini dan tentunya tadi dari banyak sekali penolakan dari baik itu ibu rumah tangga, pedagang pasar dan juga banyak pihak terkait rencana ini. Dan di segmen ini saya masih berbincang dengan Mas Tauhid Ahmad, masih Direktur Eksekutif Indef. Masih bersama saya Mas Tauhid ya. Ya, Nah, siap oke. Mas. Kalau kita lihat sebenarnya ya bukan hanya kita yang juga sedang mencoba untuk menyesuaikan tarif PPN di tengah penanganan pandemi ini. Ada beberapa negara lainnya juga. Anda melihat adakah studi bahwa negara-negara lain melakukan atau menggali instrumen lain atau bukan malah sembako? Kalau Indonesia kan tadi sembako. Kalau dari Indef sendiri, negara-negara lain, apakah mereka juga mengenakan PPN di kebutuhan pokok atau hal-hal lain yang malah mereka lebih advance ketika untuk bicara penaikan tarif PPN? Ya, memang, Hmm, apa namanya, agak sedikit berbeda ya. oke. Ada yang memang untuk kebutuhan sembako itu, apa, tidak diterapkan, Mhm, karena mereka bisa produksi sendiri, tapi ada yang dari impor itu diterapkan begitu, karena ingin dapat nilai tambah atau, ada yang, mereka dapatkan mhm, begitu. Nah, saya melihat begini, memang di negara-negara maju hampir semua produk-produk konsumsi memang apa diterapkan kenakan PPN begitu. oke. Nah, itu sudah sejarahnya jauh lebih lama dibandingkan kita begitu ya. Tapi kan kita lihat bahwa tidak bisa pengalaman dari negara maju langsung diterapkan ke kita. Nah, Mhm, kita juga berada pada level mana kalau kita di negara berkembang ya kita mengikuti misalnya saja tadi tingkat tarifnya ya. Kalau saya mungkin koreksi paling tinggi di ASEAN itu adalah Filipina, itu 12% begitu ya. 12%. Ya, majority itu adalah rata-rata sekitar 10%, paling Oke. rendah ya 6% begitu. Nah, dan, apa namanya, di negara tersebut, memang, rata-rata berlaku untuk, semua produk ya, Indonesia dan beberapa negara memang ada yang menerapkan untuk pengecualian untuk, apa, untuk sembako Mhm, begitu. Nah, kalau misalnya ini diterapkan, syaratnya ada satu gitu, pada, tingkatan, masyarakat yang mana yang bisa menerima itu sendiri gitu, bisa terjadi kenaikan begitu. Kalau saya lihat memang, misalnya di, Vietnam dia menerapkan 5% dan 10%. Jadi dia bisa membedakan, produk-produk yang, katakanlah memang, rendah begitu. Saya belum baca yang Vietnam lebih detail, tapi oke. saya menduga untuk sembako ada, memang, apa namanya, penerapan tarif yang berbeda begitu dengan yang secara umum. Mhm, Tapi, topnya adalah 10% begitu. Jadi, belum ada yang sampai, apa, distain-nya terlalu banyak. Nah, kalau misalnya kita misalnya ya, oke. batas bawahnya 5%, 5. 12%, ya itu kan gap-nya jauh banget. Mhm, Kalau gap-nya jauh banget, itu istilahnya, perbedaan tarif yang tinggi untuk katakanlah ya produk yang hampir serupa dengan perbedaan kelas, konsumen yang, berbeda, itu akan terjadi masalah dalam praktek di lapangan. oke. Akan ada masalah keadilan, ada masalah, katakanlah ada shifting konsumsi di antara kelas menengah atas gitu ke kelas menengah bawah yang pada akhirnya akan membuat, katakanlah, apa namanya, menjadi semu proses, katakanlah, penerimaan pajak kita. Nah, misalnya, kita mengenal ada, nanti ada harga misalnya antara yang, katakanlah, harga-harga yang rendah begitu bagi kelompok masyarakat tertentu dan harga yang tinggi. Nah, ini kan yang akhirnya, membuat justru model-model yang multi tarif itu yang, menjadi, tidak efektif gitu. Nah, satu lagi adalah Oke. tadi syaratnya adalah, karena kita masih negara, berpendapatan menengah ke bawah, ya belum tepat kita juga meningkatkan,
PPN pada level yang lebih tinggi. Di ASEAN saja misalnya, Mhm. nggak ada yang berani kecuali Filipina ya, menerapkan tarif PPN yang tinggi karena mereka tahu ini akan memukul ekonomi masyarakat bawah begitu Oke. cukup besar. Karena apa? Misalnya Mhm. sembako ya, bahan makanan itu komponen dalam konsumsi sekitar 23% dalam struktur produk domestik bruto kita. Jadi kalau itu secara bersamaan naiknya, otomatis pendapat masyarakat juga akan terpukul, ekonomi terpukul. Oke. Yang kedua adalah kalau kita lihat komponen makanan ini kan sebagai batas untuk pengukuran kemiskinan. Kalau ini meningkat secara bersamaan, batas kemiskinan kita akan meningkat gitu. Nah, dan umumnya penduduk kita itu berada di sekitar garis kemiskinan. Kalau batas kita naik karena kenaikan harga secara umum, otomatis banyak penduduk itu akan yang tambah miskin akan tambah banyak begitu. Nah, ini yang Mhm. harus hati-hati. Kita seringkali kan bicara kenaikan beras katakanlah berapa persen saja dampak kemiskinan tinggi. Iya. Apalagi ini seluruh komoditas begitu. Mhm. Daging saja kita misalnya naik 10.000, 20.000 langsung ribut. Apalagi ini di Mhm. banyak komponen Oke. produk-produk tadi kebutuhan pokok. Nah Oke. ini yang saya kira harus Baik, menjadi catatan gitu. Mas Tauhid, pendapatnya, dari banyak narasumber yang saya ajak, bicara malam ini, semuanya sama sih sebenarnya ya. Bagaimana kita melihat ini untuk dipikir ulang lagi, karena pasti memberatkan masyarakat tadi dan juga terkait ini Anda tadi menyebutkan menarik bahwa sebenarnya banyak instrumen selain PPN sembako yang bisa dikejar sebenarnya ya untuk Betul, penerimaan pajak tadi. Semoga, insight-nya dapat dan juga para pemangku kebijakan, Kementerian Keuangan, DPR semuanya bisa ngobrol ya dan membahas ini lebih detail dan diajak juga teman-teman kita dari apa ya tadi, dari Indef even, pedagang dan juga ibu rumah tangga biar yang di DPR di Senayan bisa denger nih suaranya. Karena rakyat siap, Indonesia betul, nggak cuma di Jakarta atau yang punya dompet tebal, tapi rakyat kita juga yang tadi, yang sehari-hari berjibaku di pasar tradisional. Termasuk betul. kita semua memenuhi kebutuhan hidup dengan dari pasar tradisional. Mas Tauhid terima kasih atas Oke, waktunya. makasih banyak. Sehat-sehat Sama-sama. ya. Iya. Demikianlah perbincangan kita di Indonesia Bicara malam ini. Saya Herjunio Syaputra, semoga ada kabar baik untuk kita semua. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.